وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقي بالصحابة والقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi 'allamahul bayan 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-anam sayyidil insi wal jannah wa ala alihi wa sahbihi masabul wa sallam. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidul afadil Abu Samahah wa ashabul fadail fadilatul ustaz Haji Mardi, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan wal afiat yang umur. Allah mudahkan segala urusan beliau serta seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Mansukiyah ini, juga seluruh jamaah salat maghrib jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah mudah-mudahan langkah kita malam ini diganti oleh Allah dengan indahnya surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mari kita awali, tadi kita sudah mengawali dengan sholawat yang begitu bagus sampai saya teringat ini sholawat yang sering dipakai agamnya ya, adanya ini sering dipakai di daerah Medan dan sekitarnya. Kalau al-emergency biasanya ada di sini. Nah, lebih sempurna mari kita awali dengan tawassul dengan menghadirkan yakni Rasulullah. Mudah-mudahan di tengah-tengah majelis kita Rasulullah ikut hadir bersama kita. Juga mudah-mudahan para wali-wali Allah ikut hadir di tengah majelis kita. Maka dengan barakah wasilah kepada para wali-wali Allah, insyaallah apa yang kita mohon, apa yang malam ini kita amalkan segera mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila azwajihi wa ila dzurriyyatihi wa ila ashabihi wa kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Laula ma'il 'amil syuhada'i syahidin awliya'il awwalin malaikatil muqarrabin sayyidil mursalin
li Syekh Abdul Qadir Jailani wa li Syekh Muhammad bin Alawi wa li Syekh Sultan Syarif Hidayatillah Sunan Gunung Jati wa li Syekh Al-Hafidh Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti wa li Syekh Al-Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadhi wa li Syekh Al-Imam An-Nawawi alaihi wassalatu wassalam nafa'ana bi ulumihim bi karamatihim wa bi wasilatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari kita niat belajar bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu atlubul ilma والنفع والاستفادة هذه الليلة والاعتكاف لله تعالى والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى nafa'ana bi ulumihi bi karamatihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi wa bi da'ina amin ila anqal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna qawla la ilaha illallah tadfa'u an qailiha tis'atan wa tis'ina baban minal bala'i adna al-hammu. Yang bawa buku hadisnya setelah adu zakata abdani. Kita terjemahkan pelan-pelan. Wa akhraja Ibnu Asakir, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Asakir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna, sesungguhnya, qaula, percakapan, ucapan la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah tadfa'u an qailiha tis'ah. Apa tadfa'u? Dapat menolak daripada tis'atan wa tis'in. Tis'atan wa tis'in 99 baban, pintu, minal bala'i, dari bencana, adna al-hammu, yang terendahnya adalah kedukaan. Ya, jadi dengan kalimat la ilaha illallah kita meneruskan hadis yang kemarin, masih bab kedua, bahwa kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang bukan main-main. Kalau dihitung timbangan, beratnya kalimat la ilaha illallah itu seperti 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Itu kalau ditimbang masih beratan kalimat la ilaha illallah. Luar biasa. Kalau ditimbang masih beratan la ilaha illallah. Jadi jangan pernah kita membacakan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah nisful mizan. Kalimat la ilaha illallah itu adalah setengah daripada timbangan. Jadi kalau kita ditimbang nanti yaumil mizan, bulan bin bulan, ya setelah dari dihisab, kita sudah dihisab, masuk lagi ke pintu selanjutnya di
ditimbang. Setelah ditimbang baru kita ke siratal mustaqim. Nah, pas ditimbang itu orang-orang yang sering mengamalkan la ilaha illallah, maka mizannya sudah setengah kepada timbangan yang baik. Tentunya yang baik sudah setengah. Untuk supaya sempurna apa? Subhanallah tamla. Dan kalimat subhanallah itu adalah untuk memenuhi timbangan tersebut. Memenuhi timbangan tersebut. Walhamdulillah dan kalimat alhamdulillah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibaratnya adalah fullnya. Udah finishnya di sini. Kalau kita ngisi bensin 100.000, la ilaha illallah dari 50.000. Untuk nyamain 80.000-nya dengan kalimat subhanallah. Fullnya alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Makanya ada yang nanya kemarin saya kajian di Tangerang, Ustaz, mana lebih baik zikir subhanallah 33 kali pada sholat dengan kami mengamalkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Mana yang lebih mulia? Saya bilang yang lebih mulia dua-duanya mulia. Oh, kami tidak sama Ustaz kalau dua-duanya. Harus pilih salah satu Ustaz. Ustaznya disuruh pilih. Siapa yang mengamalkan, siapa yang boleh. Saya bilang kalau yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah itu versi lengkap. Harus bisa 100 hebat. Tapi kalau nggak sempat waktunya ahsan wa afdal, kalau daripada tangan jahit penting setiap sholat kita subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33, ahsannya daripada. Jadi kalau ada waktu banyak ya yang sempurna seperti istighfar. Ada istighfar yang pendek, astagfirullahaladzim. Yang setengah pendek, astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang panjang, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi nikmatika alayya wa aku bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang mana yang baik Ustaz? Yang panjang. Tapi kalau yang panjang tak ada waktu Ustaz. Sudah ya. Jadi ini hanya perbedaan banyak. Kalau kata Rasulullah amalan yang baik itu walaupun dia pendek, walaupun dia singkat, tapi dia tiap hari mengamalkan itu yang lebih baik. Ketimbang yang panjang tapi jarang, setahun sekali. Lebih baik yang subhanallah tapi tiap hari. Sholawat pun begitu, banyak sholawat yang panjang, ribuan sholawat, tapi jarang. Lebih baik shollu alaihi. Saking malasnya tuh, malas habis setiap saat shollu alaihi. Nah ya, ini dia. Di dalam kalimat la ilaha illallah ini insyaallah 99 pintu bencana yang tadinya di Jatinegara mau diturunin bencana sama Allah banjir. Karena sering ngaji, sering berzikir la ilaha illallah, maka bencananya digagalkan oleh Allah Subhanahu. Kenapa gagal? Ya masih ada yang mengucap la ilaha. Saking apa? Rasulullah bersabda, la taqumu as-sa'a hatta la yabqa man yaqulu Allah Allah. Kata Rasulullah, tidak akan terjadi kiamat di muka bumi, tidak akan kiamat dunia, tidak akan kiamat. Kata Rasulullah, la taqumu as-sa'a hatta la yabqa man yaqulu Allah, sampai tidak ada lagi orang mengucapkan Allah Allah. Jadi kalau udah nggak ada yang mengucapin Allah, barulah langsung kiamat. Maka jangan berdoa apa pengen matinya atau pengen meninggalnya di hari kiamat. Repot. Masya Allah, 90% itu orang-orang banyak godaannya. Belum nanti kita ketemu Dajjal. Kecuali kita tinggalnya di Madinah, di Mekah, Dajjal nggak bisa masuk.
Makanya saya doa, ya Allah, gimana caranya detik-detik Dajjal turun ke Indonesia, saya udah tinggal di Madinah aja. Masya Allah, itu enak banget. Gak mungkin ya kan, karena waktu itu ketika Dajjal turun teknologi udah gak ada, pesawat itu udah gak ada, motor udah gak ada, semuanya gelap gulita. Yang namanya mobil, orang semuanya udah kayak kembali awal, kembali semula. Wah, ada bensin, wah ada lampu, udah pakai lampu ketrok, barulah di sini Dajjal turun. Manusia, kalian sekarang sudah susah, sudah tidak punya mobil, sudah tidak punya kereta. Kalau orang Medan bilang kereta, orang Jakarta bilangnya motor, ya kan? Susah kalian. Kalau kalian mau aku bantu, percayailah bahwa saya adalah Tuhan kalian. Wah, kalau seperti itu kan, maka berdoanya apa? Ya Allah, matikan aku dalam hari ini. Astagfirullahaladzim, kok matinya hari ini? Ya Allah, ambillah nyawa kami dengan husnul khatimah. Ya, itu dia. Ya, jangan berdoanya. Ya Allah, kalau saya sempat pada doa gini, ya Allah, pengen banget melihat peperangan antara Dajjal dengan Imam Mahdi. Kayaknya seru tuh ya, kayak MPS gitu ya. Imam Mahdi pasti Dajjal yang menang nih, gitu kan? Kayaknya seru gitu kan? Itu masih lama peperangan itu, nanti setelah 40 hari. 40 hari ini siapa yang gugur, siapa yang menang, baru dia bisa melihat peperangan itu. Masya Allah, itu juga jarang yang bisa menyaksikan itu. Kayaknya seru ya. Kalau di Indonesia itu ada ilmu ini ya, Masya Allah. Itulah. Lanjut ya. Itu ikan bisu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah. Nabi bersabda, siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kharaja min fihi ta'irun, maka dia keluar dari mulutnya seekor burung hijau. Yang mengucapkan la ilaha illallah, keluar burung hijau dari mulutnya. Ta'irun akhbar lahu janahani abyadani mukallalani bidurri wal yaqut. Keluar burung hijau dari mulutnya yang memiliki dua sayap. Sayapnya warna putih yang berkilauan dengan mutiara dan yakut. Jadi orang yang mengucap la ilaha illallah, keluar dari mulutnya seekor burung hijau yang memiliki dua sayap warna putih sayapnya yang berkilauan. Burung itu naik ke langit, lalu yas'udu, naik ila sama'i, ke langit, fayusma'u, lalu diperdengarkan lahu dawiyun tahtal arsy, diperdengarkan yang dimilikinya di bawah aras, kadawiyin nahli fayuqalu lahu uskun, seperti suara gaung lebah, lalu dikatakan kepadanya diamlah. Maksudnya apa? Di arasnya Allah. Ini yang lagi booming. Dr. Ar-Razi Hasim lagi memperdebatkan masalah Allah di atas aras. Orang-orang yang seberang mengatakan Allah itu ada di atas langit, ada di atas aras. Tapi orang-orang yang ahlu sunnah termasuk Dr. Ar-Razi Hasim, Ustaz Abu Somad, yang di media sosial viral kan, bahwa orang-orang ahlu sunnah mengatakan bahwa ayat tersebut tidak boleh ditafsirkan sembarangan, karena yang paham tafsir itu adalah termasuk ayat mutasyabihat, yang paham tafsirnya adalah Allah Subhanahu. Maka langsung Dr. Al-Razi mengatakan tidak boleh kita mengatakan Allah ada di atas aras. Maka orang yang mengatakan itu kafir. Kenapa? Karena Allah bukan benda. Ya, sifatnya bukan benda, karena benda itu bertempat. Allah itu bukan benda. Kalau kita mengatakan Allah ada di atas aras, maka apa bedanya Allah dengan benda? Maka orang yang menyamakan dengan sesuatu apapun, dia termasuk syirik dan menduakan Allah, maka dia akan mendapatkan idal kafir.
Jadi bagaimana kita menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran? Maka ayat-ayat mutasyabihat ini adalah yang bisa menafsirkan adalah Allah Subhanahu. Tidak boleh kita terlalu jauh mengikut campuri ayat-ayat mutasyabihat yang itu hanya Allah tahu, Allah yang tahu. Ya. Jadi ini apa? Ini maksudnya ada pohon di atas aras. Ada pohon di aras itu ada pohon. Ya. Pohon itu bertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ini maksudnya Rasulullah dalam hadisnya, kalau ada orang yang selalu mengucapkan la ilaha illallah di muka bumi ini, maka itu pohon yang di atas aras goyang. Kemudian Allah berfirman, "Fayuqalu lahu uskun." Kata Allah, pohon, diam, jangan goyang-goyang mulu. Ya, diam. Kata pohon, ya Allah, ya kata pohon, "Fayaqulu la hatta taghfira li sahibi." Ya, kata pohon, "Fayaghfiru li qa'iliha." Aku ini tidak akan berhenti. Aku tetap akan terus bergoyang, kata pohon, sebelum ya Allah Engkau ampunkan dosa orang yang mengucapkan la ilaha illallah di kamu. Masya Allah, Allah. Barulah Allah jawab, wahai pohon, fayaghfiru liqa'iliha, sudah aku ampunkan barusan orang yang mengucapkan la ilaha illallah di kamu. Barulah aku akan diam. Ya. Dan ini pohon punya sejarah. Pohon ini sejarahnya apa? Dalam hadis, dalam kitab Al-Mustadrak itu yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Al-Hakim. Kalau kita mau tahu sejarah pohon ini pohon yang selalu di tempat yang selalu Nabi Adam alaihissalam sering sekali sering singgah di sana. Ketika Nabi Adam di surga, Nabi Adam sering main di sana. Ibaratnya tamannya, sering nyender di situ, sering duduk di situ. Itu pohon. Sehingga ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, Nabi Adam itu sangat merindukan pohon itu. Sehingga saking Nabi Adam rindu dengan pohon tersebut, itulah yang menjadi asbab Nabi Adam baru ingat, oh ternyata selama ini aku gak diampuni oleh Allah cuma gara-gara dia lupa ada kalimat di pohon itu. Ternyata Allah disandingkan dengan nama yang bukan main-main. Dicoba sama Nabi Adam, ya Allah ampunilah dosaku ya Allah, dengan kalimat yang telah disandingkan dengan nama la ilaha illallah, yaitu disebut dengan Muhammadur. Barulah ingat, oh iya, ternyata pohon itu ada tulisan nama Nabi Muhammad. Coba doa, dicoba sama Nabi Adam. Akhirnya disitulah Nabi Adam diampunkan dosanya oleh Allah. Ditanya sama Allah, Nabi Adam, dari mana kau tahu adanya? Dari mana kau sebut? Dari mana kau tahu nama kalimat Nabi Muhammad? Padahal kan Nabi Muhammad belum aku ciptakan. Ini kan Nabi pertama adalah engkau yang aku ciptakan. Nabi Muhammad nanti masih jauh. Masih ada 24 Nabi lagi, bahkan banyak Nabi. Kenapa kau bisa sebut nama Nabi Muhammad? Wah ya Allah, barulah aku ingat ternyata pohon yang sering aku sandari ketika aku surga itu. Barulah aku ingat pohon itu ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itulah asbabnya Nabi Adam diampunkan dosa. Subhanallah, luar biasa. Jadi summa yaj'alu ba'da dzalika lit-ta'ir, kemudian setelah itu dijadikan pada burung itu 70 lisan, sab'una lisanan tastaghfiru li sahibi ila yaumil qiyamah, yang memohonkan ampun bagi sahabatnya sampai hari kiamat. Jadi orang-orang yang selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka
maka pohon itu selalu mendoakan orang yang mengucapkan kalimat itu sampai hari kiamat. Subhanallah. Ya. Makanya saya heran kenapa masih ada orang yang mengharamkan tahlil. Aneh ya, tahlil diharamkan, bahkan dia bilang bid'ah. Padahal tahlil itu adalah kalimat la ilaha, diambil dari asal kata halala yuhalilu, tahlil. Ini orang-orang kok pada dia bilang orang yang tahlilan itu bid'ah, kafir, Nabi nggak pernah. Lah, dia nggak tahu sejarahnya Pak. Ketika salah seorang sahabat sholat berjamaah dengan Rasulullah, di sahabat ini kepalanya kasyajarah, dicuri. Kepalanya sahabat yang dilihat oleh Rasulullah ini seperti pohon yang kena angin. Goyang-goyang kepalanya. Disamperin sama Rasulullah, wahai sahabat, kenapa kepala seperti itu? Aku sedang mengucapkan tahlil dan aku sedang menikmatinya dengan terang. Masya Allah, di sini dalil bahwa untuk mematikan bahwa mereka mengatakan tahlil itu bid'ah, dan apalagi sampai dengan gerakan kepala. Astagfirullahaladzim, ternyata ada sahabat yang mereka tahlil dengan gerakan kepala. Boleh, silakan kita mau tahlil dengan gerakan kepala. Kalau di dalam Thariqah Naqsabandi itu namanya ada nafi isbat. Nafi isbat apa nafi isbat? Muraqabah at-tahliliyah. Itu yang pertama. Yang ketiga nafi isbat itu dalam Thariqah diajarkan bahwa kita mengucapkan la ilaha illallah ketika Allah itu harus sampai ke hati. Seperti apa misalnya ini ya? Makanya kan ada talqinnya. La ilaha illallah. Itu bukan arti jangan ditertawakan. Itu saking menikmatinya. Makanya orang-orang Naqsabandi itu, coba lihat sorban-sorbannya dua-dua. Kalau di Medan terkenalnya Naqsabandi, makanya banyak tuan guru silang langkan itu. Ya. Saya alhamdulillah 3 tahun ikut Thariqah Naqsabandi, sedikit tahu lah. Jadi kita bangun jam 1, siap-siap untuk tahlil, untuk pakai sorban. Supaya apa? Supaya jangan kita nengok samping ketawa. Jangan ketawa, karena kan ayam. Jangan sampai ketawa, itu maksudnya. Jadi itu terpilih. Kalau seperti ibu kan, apa yang kamu ini? Ibu kan jangan malah menertawakan. Ngeri-ngeri. Jadi kalau ditutup ini kan tak terganggu. Karena itu kalau sampai ke pusing begitu, sambil tusuknya. Ini ditutup. Luar biasa. Mereka itu sangat menikmati, saking menikmatinya. Mereka itu subhanallah luar biasa. Tapi nggak kayak gitu kali, itu kan lebay saya. Nggak kayak gitu, itu saya lebay. Nggak kayak gitu kali. Mereka tetap pakai. Iya, nanti itu kalau kita ikut Thariqah pasti ada talqin. Kita ditalqin dulu. Nah, nanti cobalah ikut ini Thariqah. Nanti di sana kita diajarkan dengan melafazkan la ilaha illallah dengan benar. Subhanallah, itulah dia. Inilah bahwa kalimat la ilaha illallah itu bukan main-main. Sampai ditalqin. Nah, ya. Makanya orang-orang Thariqah itu harus ditalqin dulu dia kalimat tahlilnya. Nah, ini ada orang yang enak sekali dia membid'ahkan, mengharamkan, ya Allah. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin, Nabi bersabda, ma min 'abdin yaqulu la ilaha illallah, tidaklah seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad
Allah berfirman, Sadaqa abdi anallahu la ilaha illa ana. Benarlah hambaku, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, kata Allah. Aku bersaksi kepada kalian, asyhadukum ya malaikati, qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Sungguh aku telah memberi ampunan kepadanya akan sesuatu yang telah lalu dari dosa-dosanya yang akan datang, yakni berupa dosa-dosa kecil. Subhanallah, luar biasa. Dengan kalimat la ilaha illallah, Allah berfirman bahwa aku bersaksi dengan para malaikat-malaikatku, sungguh aku telah memberikan ampunan kepada mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, baik dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Tapi ingat, hanya dosa-dosa kecil. Ya, subhanallah. Ini dia. Tapi ternyata kalau kita teliti dalam ilmu sufi, ilmu tasawuf, kalau kita bicara ilmu tasawuf, ilmu hikmah, bahwa Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan seseorang itu sebetulnya tidak sanggup mengucapkan kalimat Allah, tidak sanggup mengucapkan zikir kepada Allah. Manusia itu tidak punya kekuatan untuk mengucapkan zikir. Ternyata orang-orang yang bisa zikir itu adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Kita nggak bisa menghendaki diri kita sendiri. Makanya salah satunya doa Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika. Apa kata Mu'adz? Ya Allah, aku ini nggak ada kekuatan, aku ini tidak ada upaya, aku nggak bisa zikir sendiri. Kalau tidak engkau gerakkan hatiku, kalau tidak engkau gerakkan lisanku untuk mengucapkan zikir kepada aku, betul tak? Kita nggak bisa. Kita mau sombong-sombongan, kita mau sok-sokan pengen zikir, wah saya. Tapi kalau engkau nggak berkehendak, ternyata orang-orang yang bisa berzikir itulah orang-orang yang dikehendaki Allah untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kalau kita sudah bisa berzikir sampai misalnya la ilaha illallah 100 kali, dipertahankan. Karena itu adalah kehendak Allah atas pertolongan Allah. Maka kita selalu berdoa, ya Allah, tolong aku ya Allah. Aku ini kalau tidak diberikan kesehatan, seandainya aku dibisu ya Allah, aku tidak bisa berzikir kepadamu. Betul tak? Kalau lidahku ini hilang, kau ambil ke mana ini lidahku ya Allah? Kalau di dalam hatiku tidak kau berikan hidayah, tidak mungkin aku bisa berzikir kepadamu ya Allah. Gampang bagi Allah mengambil hidayah seseorang. Siapa mereka yang diambil hidayah dari Allah? Mereka yang sombong, mereka baru dengar berapa hari, baru ngaji berapa hari, pulang ke rumah udah jalan-jalan orang tuanya. Pak, bapak ini selama ini salah nih didik anak nih. Ini anak baru lahir kemarin, baru juga ngaji, udah melawan orang tua. Tadinya itu udah benar-benar dapat hidayah Allah, langsung diambil sama Allah hidayahnya. Repot kan? Repot. Maka orang-orang yang jangan sampai diambil hidayahnya, jangan sampai kita ini tentang sekarang udah dapat hidayah, dengan hidayah itu kita semena-mena. Semena-mena seperti apa? Gampang menyalahkan orang. Kamu salah, kamu bacaannya salah, bukan seperti itu. Kamu ini salah, kamu ini ustaz apa? Kamu ustaz bodoh. Kamu ini gampang menyalahkan orang. Orang yang gampang menyalahkan orang itu tanda-tanda orang yang akan diambil hidayahnya daripada Allah Subhanahu wa taala.
itu akan menjadi anak egois, akan menjadi anak sombong. Dia merasa benar nanti. Dari kecil itu anak, kalau kita salah, kamu bukan seperti ini. Nanti di sekolah dia sombong. Dia akan mengikut orang tuanya. Nanti ketika dia sekolah, dia akan menyalahkan kawan-kawannya. Kamu salah. Ternyata ini didikan anak, didikan orang tua kepada anak yang salah. Jadi pakailah bahasa, anakku, yang kamu lakukan ini baik, tapi kurang tepat. Nah, supaya apa? Supaya terbentuk mindsetnya yang menjadi orang-orang yang baik. Ya, subhanallah. Ini kita sudah lari ke kemana-mana. Artinya apa? Bahwa kesimpulannya, kalimat la ilaha illallah ini hanya bisa diucapkan oleh orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda dalam hadisnya, man qala la ilaha illallah khalisan ay minar riya mathalan mukhlisan ay minal manhiyat. Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, minar riya, yaitu dari sikap riya, mukhlisan, yang ikhlas, ya, umpamanya minal manhiyat, dari perkara-perkara yang dilarang, ya, lagi terbebas dari perkara-perkara dilarang. Jadi itu tadi saya bilang, kita mengucapkan la ilaha illallah jangan sampai sombong, jangan sampai kita ini mentang-mentang dikasih hidayah oleh Allah, kemudian kita merasa alim, kita merasa paling soleh, kita merasa ahli surga. Nah, karena gini, banyak yang salah paham. Orang-orang yang biasanya ngaji kitab tanzil di bab kedua, dia kan otomatis mempelajari fadilah-fadilah. Nah, ada yang salah paham. Dia sampai ke rumah, maksud Ustaz tadi menjelaskan kitab itu hanya menyampaikan fadilah keutamaannya untuk motivasi supaya dia istiqomah. Tapi yang dia tangkap beda. Sampai di rumah, kemudian dia begini, oh kata Ustaz itu dengan la ilaha illallah dosaku diampuni. Kan gitu ya, dosaku diampuni berarti aku gampang, aku berdosa tinggal mengucap la ilaha illallah, ampuni dong dosa. Berarti aku muri la ilaha illallah, beres. Aku apa lagi? Main judi, la ilaha illallah, biasa. Lebih baik ini aja, ayo kita main judi sambil la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bala lima. Ayo, bala 7. La ilaha illallah, la ilaha. Astagfirullahaladzim. Di sana mana? Ya kan? Nah, maksudnya fadilah-fadilah ini adalah supaya kita ini istiqomah. Jangan sampai kita jadikan dia, oh dosaku gak ada. Kenapa kamu gak punya dosa? Aku kan tiap hari la ilaha illallah. Ya, ini maksudnya hadis Nabi, tidak boleh riya. Bahkan, nah, dikatakan dalam kitab Nujhatul Majalis, pengarang kitabnya itu Syekh Abdurrahman As-Saifuri As-Syafi'i. Di dalam kitab itu dijelaskan, di dalam kitab itu dijelaskan bahwa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas itu ciri-cirinya adalah an-nahyatu minal ma'arif. Orang yang setelah mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia menjauhi daripada perbuatan-perbuatan yang haram. Itulah orang-orang yang mengucapkan kalimat tahlil dengan ikhlas.
kalau kita rajin la ilaha illallah, tapi kita tetap melakukan satu maksiat, tetap melakukan satu perbuatan haram, kata Syekh Abdul Rahman Nasibur dalam kitabnya, itu ucapan kita belum ikhlas. Sungguh kita la ilaha illallah dipimpin imam, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Paginya kita udah maksiat, paginya kita udah main judi, paginya kita udah gibahin orang tuh, nauzubillah subhanallah, tetangga udah kita omongin. Itu la ilaha illallah yang sungguh kita ucapkan semuanya tidak ikhlas. Tapi kalimat la ilaha illallah yang ikhlas diucapkan adalah ketika kalimat la ilaha illallahnya dapat mencegah daripada perbuatan haram. Subhanallah. Itu aja. Jadi bisa kita beres. Mana yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas, bisa kita membedakan. Nah, ya. Apalagi kalau di Indonesia nih unik, karena mau cepat-cepat dapat gesek, ya kan? La ilaha illallah cepat. Illallah, illallah, nggak pakai la ilaha illallah, illallah. Ada lagi yang mencapai karena kelamaan. Besek Allah, besek Allah, lagi Allah besek, Allah besek, Allah. Astagfirullah. Ya ini jangan sampai kita gara-gara ini kita mau tahlilan gara-gara ada beseknya. Jadi la ilaha illallahnya harusnya. Bahkan kata Rasulullah dalam hadis ini, kalau ada ambulan lewat, ini kan biasanya ambulan lewat nih semenjak COVID kan, ambulan lewat, win, orang meninggal. Kemudian kita ucapkan la ilaha illallah, kita lagi di atas motor, lagi di lampu merah misalnya, kita lagi di rumah. Kita kata Rasulullah dalam riwayat, orang yang mendengarkan itu ada orang meninggal, kemudian tangannya diangkat ke atas sambil mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Maka orang yang mengucapkan itu akan membantu mayat yang ada di ambulan. Mayat itu tersenyum kepada orang yang mengucapkan. Bahkan yang mengucapkan terima kasih, dan orang yang mengucapkan itu akan diberikan ampunan oleh Allah. Walaupun dia tak kenal siapa kita cuma mengucap la ilaha illallah, dia senang. Subhanallah. Karena dia senang, maka dengan asbab itu Allah mengampunkan dosanya. Jadi biasanya Pak, kalau ada ini kita lagi di rumah lagi nonton TV, itu siapa yang meninggal? Jangan itu siapa yang meninggal. Alhamdulillah, si Anu meninggal juga akhirnya. Masya Allah. Alhamdulillah, nggak ada yang iseng sama kita ya Pak ya. Akhirnya meninggal. Ada yang lebih parah. Alhamdulillah Pak, doa kita dikabulin ya Pak ya. Ya Allah karim. Ya kalau ada orang meninggal, angkat tangan kita ke atas, ya, atau kita tunjukkan kepada tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Pak ya. Udah waktunya Ustaz. Nah, kita lagi lanjut. Masya Allah. Ya. Ya, jadi wa akhraja jangan ada masuk surga. Apa orang-orang tadi masuk surga. Ada satu lagi nih yang wajib dari kitab Dafaikul Ahbab. Subhanallah. Kita sedikit pindah ke satu kitab lain yang menjelaskan sama. Ini dalam bab menutur setan menuturkan ketika malaikat mencabut nyawa atau mencabut keimanan seseorang. Bil khabari annahu yaji'u syaitan la'anahu Allah wa yajlisu 'inda ra'sil 'abdi. Yang dapat ini akan datang setan laknatullah, lalu ia akan duduk di dekat kepala hamba. Setan itu duduk, fayaqulu lahu utruk, lalu setan itu berkata kepada hamba tersebut, hadzal dina faqul ilahin isnain hatta tanju min hadhihi syiddah. Setan itu berkata, tinggalkanlah agama ini. Jadi orang yang sakaratul maut itu akan duduk setan di sampingnya, yang lagi koma di rumah sakit itu ada setan
tinggalkanlah agama ini, agamamu. Lalu katakanlah, Tuhan itu ada dua. Tuhan itu ada dua, biar kamu selamat dari kesengsaraan. Karena apa? Sifat orang yang nyawanya sampai di sini, ruhnya sampai di Ghadara, itu dia akan merasakan kehausan dan butuh pertolongan. Maka setan di sini berubah menjadi menjadi panglima kesiangan, penolong. Nanti aku akan menolong kau kalau kau katakan Tuhan itu ada dua. Fa idza kana al-amru kadzalika fal qadiru sadidun wal khawfu 'azim. Lalu apabila urusan itu demikian adanya, maka kekhawatiran hebat dan ketakutan yang besar. Artinya disitulah kita benar-benar bingung, benar-benar khawatir. Kalau sempat ini kita nggak ada pertolongan, bingung ya. Nah, di situ kita bingung. Fa'alaika bil buka wa tadarruk wa ihya ilaih. Maka mestikan bagimu untuk menangis dan berdoa sungguh-sungguh dan menghidupkan malam hari dengan banyak rukuk dan sujud agar kamu dapat selamat dari siksa Allah. Nah, orang-orang yang tiap malam sujud rukuk, dia yang selamat. Dia yang bisa menolak tawaran daripada iblis. Kalau orang itu tak pernah sholat malam, tak pernah rukuk, tak pernah doa malam hari, maka dia punya potensi tergoda daripada pertolongan iblis laknatullah. Wa su'ila Abu Hanifah aidan min akhwaf bisalamil iman. Dan pernah ditanya Imam Abu Hanifah, dosa mana saja yang paling ditakutkan ketika dicabut iman daripada seseorang? Qala tarku syukri 'alal iman wa tarku khawfil khatimah wa zulmul ibad. Beliau berkata, tidak bersyukur atas iman dan tidak takut dengan akhir usia dan menzalimi para hamba Allah. Artinya apa? Dia nggak bersyukur. Dia punya iman, dia nggak bersyukur, dan dia nggak takut. Dia udah tua tapi nggak ada rasa takut. Udah tua dia nggak beribadah. Wah, repot itu. Fa inna man kana fi qalbihi hadhihi al-khisal as-salata fal aghlabu annahu yakhruju min ad-dunya kafiran illa man adrakathu as-sa'adah. Maka sesungguhnya siapa saja di dalam hatinya terdapat tiga pekerti ini, tiga tadi, maka hal yang paling dominan adalah bahwasannya dia akan keluar dunia sebagai orang kafir. Kalau ada yang pertama tadi apa? Dia nggak berdoa, nggak pernah doa malam hari, nggak pernah tahajud, nggak pernah rukuk sujud di malam hari. Yang kedua, dia nggak bersyukur, dia punya iman di dalam dirinya. Yang ketiga, udah tua, udah lansia tapi nggak mau ibadah. Tiga perkara ini maka lebih dominan orang tersebut meninggal dunia dalam keadaan kafir. Di mana dibuktikan maka orang-orang itu akan sulit untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jadi orang-orang yang sulit mengucapkan la ilaha illallah itu tiga orang tuh. Gak pernah minta sama Allah di malam hari, gak pernah rukuk, gak pernah sujud. Yang kedua udah tua tapi nggak tahu diri, ya kan? Yang ini masih tapi yang lebih parah lagi yang muda, merasa lebih lama matinya, itu lebih parah. Lebih parah. Kita masih muda kayak saya, masih muda matinya masih panjang, udah itu lebih parah. Wah, astagfirullahaladzim ya. Lebih parah. Yang ketiga Pak, dia punya iman, tapi keimanannya nggak dijaga. Jadi keimanannya nggak dijaga artinya apa? Dia nggak pernah mengucapkan la ilaha illallah tiap hari. Maka orang yang sehari tidak mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak bersyukur terhadap keimanan yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini susah mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Subhanallah. Ketika lebih lanjut keren banget ya. Ini penjelasan luar biasa. Insyaallah kita lanjut lagi pertemuan selanjutnya. Karena ini menjelaskan tentang kitab Daqaiqul Akhbar ini. Satu kitab menjelaskan tentang kematian. Jadi pasca kita mau mati, pra kita mau mati sama setelah kematian, ajib. Jadi kalau nanti ada acara-acara haul, acara-acara 1000 hari, acara-acara 7 hari, barangkali di antara bapak-bapak ada yang berisi, ustaznya nggak datang misalnya, terpaksa nih, kata tuan rumah, Haji yang naik lah, ustaznya juga lagi macet, mau nggak mau buka nih kita, masya Allah, ajib. Jadi di sini dijelaskan nanti setiap malam Jumat, saudara kita datang. Di malam 7 hari, itu datang. Semuanya di kitab Daqaiqul Akhbar.
Insyaallah wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini kitab Tadbirul Qaulnya belum juga selesai. Kita lanjut lagi supaya nanti kalau kita hanya kejar target, takutnya tidak bisa sampai ke pemahaman yang pas, yang ada cuma ini Pak. Jadi gini, kalau ngaji satu malam harus satu malam, repot kita. Nanti malah salah paham. Lebih baik sedikit, tapi insya Allah paham. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qad istaudanaka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunzina anhu ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi saya mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu atas segala kesalahan. Barangkali ada kosakata saya yang kurang berkenan di dalam hati. Inilah manusia, al-khata' wa nisyan, sifat dari insan, salah dan lupa sudah menjadi dari manusia. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang saling memaafkan satu sama lain. Amin. Allahumma amin.